Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat? Alhamdulillah Pak, baik. Semoga pagi hari ini semuanya sehat-sehat, tidak ada aral melintang, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan kita selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, monggo Pak Toyo dipimpin untuk berdoa. Amin. Silakan Pak Toyo dipimpin berdoa. Marilah. Terima kasih. Bapak Ibu, marilah kegiatan di pagi hari ini kita diawali dengan doa, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi kelancaran dan kesuksesan. Berdoa dipersilahkan. Amin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Monggo Pak Jika dilanjut. Terima kasih Pak Toyo. Sebelum kita melakukan aktivitas, saya punya ice breaking sedikit. Ya, kira-kira apa yang bisa Ibu amati dari gambar tadi, Bu Ati? Kalau saya amati, saya lihatnya dari segi ilmu, Pak Nggih. Ya. Bahwa ilmu yang kita miliki itu jika dibandingkan dengan kekuatan atau yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada apa-apanya, Pak. Jadi ibaratnya seperti ilmu kita itu seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Jadi tidak ada efek apa-apa. Ya, bagus sekali, Bu Ati. Ya, terima kasih Bu Ati, terima kasih Pak Suwardi. Intinya kita semuanya tidak boleh jumawah, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Karena kita manusia ini, apapun yang kita punyai, ilmu, harta, dan lain sebagainya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Untuk selanjutnya, tolong Bu Ati, di presentasinya ditayangkan. Kita hari ini, teman-teman semuanya, kita akan belajar tentang literasi digital. Nah, di akhir pembelajaran nanti, diharapkan Bapak Ibu semuanya mengetahui betapa pentingnya dasar-dasar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran kita. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan dan bisa beralih dari yang biasanya tradisional, kemudian beralih menjadi yang lebih modern dengan mengikuti perkembangan zaman. Seperti kita ketahui sekarang dengan pandemi seperti ini, dengan kondisi seperti ini, semuanya pembelajaran jarak jauh, mau nggak mau, suka tidak suka, kita dihadapkan pada kondisi yang mengharuskan kita semuanya untuk berubah. Mengharuskan kita semuanya untuk mengikuti kondisi yang ada saat ini. Kalau penggunaan teknologi sudah lama sekali teknologi informasi dikenalkan di lingkungan kita, namun pada saat ini mau nggak mau semuanya harus belajar dan menggunakannya. Kalau dulu bisa jadi Bapak Ibu semuanya gini aja sudah cukup, gini aja lah ngapain susah-susah, gini aja lah ngapain pakai bondo-bondo segala. Tapi yang sekarang dengan kondisi pandemi ini alhamdulillah juga bisa bermanfaat buat kita semua, walaupun dari satu sisi ada yang negatif, merugikan, tetapi satu sisi di dunia pendidikan, kondisi pandemi saat ini mengharuskan kita semuanya untuk mengikuti perkembangan. Bapak Ibu, pada akhir nanti dengan tujuan kita berlatih hari ini, yaitu kita nanti akan merefleksikan pribadi kita masing-masing selama ini dalam pembelajaran maupun dalam lingkungan kita, tentang bagaimana penggunaan media, tentang penggunaan teknologi informasi, tentang penggunaan dunia digital pada kehidupan kita. Nanti kita akan sama-sama merefleksikan, bersama-sama bertukar pengalaman. Yang kedua nanti, kita juga akan mencoba untuk mengidentifikasi kira-kira teknologi informasi apa, platform apa yang sudah kita gunakan pada pembelajaran kita atau pada pekerjaan atau yang sudah membantu dalam pekerjaan kita. Saya kepingin tahu bagaimana sih sebenarnya Bapak Ibu dan kita semuanya ini mengetahui tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam pekerjaan kita sehari-hari, terutama dalam pembelajaran. Mungkin Bu Ati dulu. Bu Ati sudah menggunakan teknologi informasi?
Sudah. Sudah kira-kira sudah berapa lama Bu Ati menggunakan teknologi informasi? Saya sudah menggunakan teknologi informasi selama saya mengajar ini sudah cukup lama Pak, karena teknologi informasi ini kan semua yang berhubungan dengan komputer, teknologi. Jadi apalagi saya guru TIK pasti selalu menggunakan yang namanya teknologi informasi itu. Oke, menurut Bu Ati yang selama ini Ibu Ati gunakan pada pembelajaran dan yang sudah membantu Bu Ati dalam bekerja, kira-kira teknologi apa saja yang sudah Bu Ati pakai? Misalnya seperti kita mau menerangkan, kita mau menampilkan materi kita menggunakan LCD, Pak Nge. Kemudian saya dalam media pembelajaran itu juga membuat file presentasi atau juga video untuk diberikan ke anak-anak dengan menggunakan aplikasi editing video. Kemudian selain itu kita juga bisa memanfaatkan internet sebagai sumber informasi dalam belajar. Dan untuk seperti kondisi saat ini kita bisa menggunakan LMS untuk pembelajaran daring. Kira-kira membantu nggak Bu Ati semua yang Bu Ati sampaikan tadi? Sangat membantu sekali Pak. Sangat membantu. Jadi sangat membantu. Kalau misalnya kita bayangkan saja kalau tidak ada LMS untuk daring ini, nah kita bingung. Ya, otomatis kita harus memberikan pengajaran mendatangi siswa kita satu persatu. Tapi kalau dengan adanya LMS ini kita bisa dengan di sekolah saja atau di rumah saja kita bisa menyampaikan ke semua siswa seperti itu, Pak. Baik, barangkali Pak Suwardi ada yang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Ati tadi. Mungkin dampak apa yang bisa Pak Suwardi sampaikan atau dapatkan ketika menggunakan teknologi informasi. Monggo Pak Suwardi. Iya. Ya, dampaknya sangat membantu sekali Pak ya untuk dalam pekerjaan, apalagi sebagai guru. Tapi memang untuk IT ini menurut saya memang harus belajar terus menerus karena perubahannya begitu cepat. IT ini atau informatika ini sangat membantu sekali, apalagi dalam pembelajaran. Bagi saya makanya aplikasi-aplikasi yang membantu pelajaran ya coba untuk saya pelajari, termasuk yang tadi yang sampaikan masalah Quizzes, Kahoot, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan siswa gitu ya. Itu Pak Jamiatul Khoir. Luar biasa sekali ini. Luar biasa Pak Suwardi sebagai guru hebat, Bu Ati ini juga. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Bagaimana dengan Pak Toyo? Selama ini mohon disampaikan pengalamannya menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran maupun dalam pekerjaan sehari-hari. Monggo Pak Toyo. Ya, terima kasih Pak Khoir, Pak Jika. Pengalaman saya dulu sama seperti yang diaturkan oleh Pak Suwardi, bahwa dulu memang sistem operasi perkembangan teknologi informasi dulu dengan sekarang memang cukup jauh berbeda. Dulu itu menggunakan Typewriter, menggunakan Lotus, menggunakan media BS, itu sudah merupakan satu istilahnya saiki wis biaya ngeleleng wis sing ngetik manual yang itu saya alami Pak waktu saya kuliah dulu seperti itu. Tapi pakai disket wis tekon di mau teko rentalan komputer wis ngeleleng. Yang lain soalnya yang lain masih pakai kertas, ngetik kertas itu. Nah, terus perubahan masuknya hard disk Pak ya, masuknya hard disk akhirnya berubah. Nah, itu yang saya alami waktu kuliah dulu seperti itu. Kemudian di pembelajaran Pak, setelah saya mengajar, itu memang saya rasakan sekali. Kebetulan saya di teknik komputer dan jaringan Pak. Pada saat dulu sebelum ada teknologi informasi, dulu bingung Pak kalau mau menjelaskan bagaimana cara kerja hard disk. Cara kerja hard disk hanya bisa disampaikan dengan cerita, dengan teks. Terus kalau memungkinkan yang membongkar, padahal kalau membongkar hard disk itu kayaknya tidak mungkin karena
Kebetulan sekolah saya itu dulu harddisknya terbatas, masih ada yang dipasang komputer, gak mungkin apa dia bongkari harddisk, untungnya karo tua jurusan itu. Nah, akhirnya dengan diketemukan teknologi informasi, di situ ada video, kemudian bisa diputar, bisa ditunjukkan kepada anak seperti itu. Nah, akhirnya ketertarikan anak yang tadinya hanya cerita tentang cara kerja komputer, anak itu bisa langsung paham benar. Nah, itu yang saya alami, Pak. Dan terkait dengan yang lain, misalnya dengan konsep, misalnya kita mendesain jaringan, sekarang ada aplikasi yang mendukung itu, misalnya paket tracer, kita langsung bisa mensimulasikan. Jadi anak itu benar-benar paham benar. Jadi tidak hanya cerita teknik, tapi benar-benar anak itu merasakan atau melakukan itu. Itu yang saya alami, Pak, selama ini. Pak. Kira-kira Pak Toyo, dampaknya bagaimana dengan dampak dari perkembangan teknologi yang saat ini dengan pembelajaran atau dalam kegiatan kita sehari-hari? Dampaknya menurut saya, Pak, dampaknya dengan teknologi itu tentunya akan lebih baik. Artinya lebih baik itu ketercapaian tujuan pembelajaran itu dengan teknologi itu akan lebih mudah tercapai karena anak lebih paham lagi dengan bantuan teknologi informasi tadi. Dari yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi, saya yakin karena Bapak Ibu ini kan adalah orang-orang hebat, guru-guru hebat, saya yakin Bapak Ibu semuanya ini pasti akan mengikuti perkembangan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Jadi gini, Bapak Ibu, saya sudah men-share, sudah membagikan lembar kerja dalam file Word yang ada di WA, itu tolong dikerjakan, yang itu nanti kita sama-sama berbagi pengalaman, kira-kira apa saja teknologi yang sudah Bapak Ibu kuasai dan sejauh mana kesiapan Bapak Ibu menggunakan teknologi informasi saat ini di pembelajaran Bapak Ibu. Oke, saya kasih waktu 20 menit cukup? Cukup Bapak Ibu ya? Oke, mulai dari sekarang silakan lembar kerja tersebut diisi. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah 20 menit untuk mengisi lembar kerja tersebut, saya beri kesempatan dulu kepada Pak Suwardi untuk menyampaikan hasil kerjanya untuk mengisi dari lembar kerja tersebut. Monggo Pak Suwardi. Wah, ya sudah. Tak ceritakan saja. Teknologi yang sudah saya kuasai. Sebentar Pak Suwardi. Sebentar Pak Suwardi. Kok cuma 4? Kenapa kok nggak 5 Pak Suwardi? Iya, karena memang basicnya saya bukan orang IT tadi. Oh gitu. Ya. Lanjut Pak Suwardi. Tapi ya saya senang di IT. Mungkin perjalanannya perlu saya sampaikan bahwa saya belajar ini ya tadi mulai dengan Pak Toyo sama begitu. Jadi sebagai saya untuk penguasaan komputer, jadi ya pertama saya lihat itu mesti kita bagilah hardware dan software gitu ya. Bagi saya hardware-nya didik-didik ya tentang bongkar pasang komputer tahu, ya kan begitu. Ya ngerakit ya sedikit banyak tahu. Ya. Berikutnya bagaimana akhirnya komputer berkomunikasi dengan komputer yang lain, akhirnya kenal jaringan. Oh ternyata bisa begini. Seperti apa yang dikatakan Pak Toyo tadi, akhirnya pakai Cisco tadi aplikasinya. Jadi saya pikir dengan perkembangan sekarang ini untuk membantu pembelajaran memang ya kita ya harus tidak harus banyak belajar. Jadi untuk pembelajaran aplikasi software yang kita gunakan ya software yang tadi yang katanya Pak JK itu yang halal gitu ya. Jadi yang free ya. Jadi yang nggak bayar gitu ya. Jadi seperti saya katakan pakai kalau untuk tes pretest, post test itu pakai Quizzes, kayak Kahoot gitu ya. Terus ya penguasaan Microsoft Office ya kita ya sedikit banyak tahu lah. Ya. Selanjutnya yang editing video itu ya kita sedikit banyak juga tahu. Terus untuk pembelajaran jauh video conference biasanya saya pakai Zoom juga iya. Kira-kira tantangan apa yang Pak Suwardi dapatkan ketika menggunakan teknologi informasi tadi? Ya tantangannya ya apa ya? Jadi saya berpikir bagaimana aplikasi itu bisa dimanfaatkan di sekolah tapi secara sistematis gitu Pak.
kadang-kadang saya melihat aplikasi-aplikasi pembelajaran ini kalau di sekolah saya juga masih berdiri sendiri, guru-guru ini ya, yang pakai itu gitu ya, tapi belum tersentral begitu. Bagaimana satu itu bisa tersistem, itu tantangan yang ingin saya sampaikan. Begitu Pak Jika. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwardi. Tepuk tangan buat teman-teman kita ini. Oke, itu tadi hasil kerja dari Bapak Ibu semuanya tentang kesiapan menggunakan teknologi informasi, tentang apa saja teknologi informasi yang sudah dikuasai dan tantangan apa yang yang dihadapi. Baik, saya akan nge-share sedikit tentang teknologi informasi yang sering kita pakai nantinya dan diharapkan nanti Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan platform-platform yang akan kita yang akan kita pakai. Kita perhatikan di slide berikut. Nah, ini nanti Bapak Ibu karena Kemendikbud sudah menyediakan banyak aplikasi yang itu nanti bisa kita pakai di samping aplikasi-aplikasi atau software-software yang sudah merajalela di mana-mana yang sudah kita pakai dan sudah kita kenal sebelumnya. Namun Bapak Ibu juga perlu tahu dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dikembangkan, saya tidak menggunakan kalimat dibikin, Kemendikbud juga mengembangkan banyak aplikasi Bapak Ibu yang itu nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari dan ya kalau bisa menggunakannya. Misalnya platform sumber belajar, platform sumber daya sekolah yang mungkin Bapak Ibu yang ada di manajemen mengenal dengan istilah SIPLA dan ARKAS dan sebagainya. Itu yang dikembangkan untuk di manajemen sekolah. Kalau Bapak Ibu mungkin sekarang yang sudah bergelut di dunia pendidikan ada Dapodik. Kalau yang guru-guru dan tenaga kependidikan ada SIMKB dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk penyesuaian dari pemerintah biar nanti kita semuanya bisa menggunakan teknologi informasi dan pekerjaan kita lebih mudah dan pekerjaan kita terbantu oleh adanya teknologi informasi tersebut. Kemudian kalau di dalam pembelajaran kita juga sudah ada e-raport. Itu juga bisa kita pakai. Dan tidak kalah pentingnya, Kemendikbud juga sudah membuat, yaitu tentang Belajar ID. Platform Belajar ID ini bisa kita pakai untuk membantu pembelajaran kita, dipakai oleh siswa, mencari sumber-sumber belajar, dipakai oleh guru, membantu dalam pembelajaran. Jangan sampai platform-platform yang sudah dibikin dan yang sudah dikembangkan oleh pemerintah ini sia-sia begitu saja, maka ayo kita pakai sama-sama. Dan ini gratis, kita tidak perlu beli karena sudah dibuat oleh servernya juga sudah disediakan oleh Kemendikbud, oleh pemerintah, sehingga kita tidak perlu dan sekolah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Jadi itu Bapak Ibu Guru semuanya yang hebat-hebat dengan perkembangan teknologi yang sudah ada saat ini, semoga kedepannya nanti bisa membantu dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sebelum saya akhiri, monggo Pak Suwardi untuk memimpin berdoa. Bapak Ibu ya, di akhir pelajaran mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak JK yang sungguh sangat luar biasa bermanfaat bagi kita dan murid kita dan sekolah kita dan bangsa kita. Berdoa dimulai. Amin. Selesai, amin. Terima kasih Pak Suwardi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap sehat, tetap selalu belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan bermanfaat buat hidup kita nanti ke depan, terutama buat anak-anak didik kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.